Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Seorang penggali pasir coba perkosa murid sekolah dasar. Calon haji termuda dari Pasaman Barat berstatus mahasiswa. Petugas keamanan bandara sita barang bawaan calon jemaah haji. Kebakaran hebat terjadi di Kiliran Jauh pada Selasa malam. Dalam waktu singkat, 12 petak toko musnah dilalap si jago merah. Meski apinya telah padam, Selasa pagi petugas pemadam kebakaran masih menyemprotkan air ke puing-puing sisa kebakaran. Hal ini merupakan prosedur tetap yang harus dilakukan petugas agar api tak lagi berkobar. Proses pendinginan ini dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran Si Junjung. Saat ini, penyebab kebakaran yang menimbulkan kerugian miliaran rupiah tersebut masih diselidiki polisi dengan saksama. Polisi ingin mengetahui penyebab kebakaran tersebut. Kebakaran hebat ini terjadi pada Senin malam. Api berkobar dengan cepat. Lokasi kebakaran yang terletak di pinggir jalan lintas tengah Sumatera ini memacetkan arus lalu lintas karena tak ada kendaraan yang berani melintas. Selain itu, jalan lintas tengah Sumatera tersebut juga dipenuhi warga yang ingin menyaksikan peristiwa kebakaran tersebut. 7 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Petugas harus berjibaku memadamkan api karena beberapa toko yang terbakar menyimpan bahan-bahan yang mudah terbakar, seperti minyak pelumas, kain, dan plastik. Api itu tiba-tiba itu datang dari sebelah kita tuh, jadi api itu kuat, jadi itu tak bisa lagi ditolong. Penyebabnya kurang tahu kita karena kita dari dalam toko kita ini. Api udah membesar aja kita lihat kan. 12 bangunan hangus terbakar dan alhamdulillah kita mendapat bantuan damkar dari Damastraya dan dari Sejunjung 3 unit, dari Damastraya 2 unit dan ada bantuan dari umum 1 unit pemadam kebakaran. Dan alhamdulillah api dapat dipadamkan sekira pukul 23 WIB tadi malam. Titik-titik api yang kecil sudah bisa kita padamkan dengan kerugian lebih kurang 4 miliar. Untuk apa penyebab kebakaran dalam hal ini masih dalam penyidikan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun kebakaran yang terjadi pada Senin malam merupakan kebakaran terbesar yang terjadi di Si Junjung sejak seperempat abad lalu. Eko Pangestu melaporkan dari Si Junjung. Lelaki muda dengan inisial W yang tinggal di Kecamatan Pariaman Timur harus menjalani pemeriksaan intensif oleh Unit Perlindungan Anak Polres Pariaman hari Selasa. Bapak 1 anak ini ditangkap polisi karena mencoba memperkosa seorang bocah perempuan murid sekolah dasar. Peristiwa ini terjadi saat melihat korbannya berjalan seorang diri tak jauh dari tempatnya bekerja sebagai penggali pasir. Tiba-tiba bocah yang berusia 9 tahun itu diseretnya ke dalam sebuah kebun warga dan menyumpal mulutnya agar tak berteriak. Namun korban tak kehilangan akal. Tangan pelaku digigitnya dengan keras sehingga pelaku kesakitan dan melepaskan cengkramannya. Saat itulah korbannya kabur, lari sambil berteriak minta tolong. Sesampai di rumah, korban menceritakan peristiwa yang dialaminya. Sang ibu yang mendengarkan langsung naik pitam mencari pelaku dan menyerahkannya ke polisi. Dalam pemeriksaan, pria 25 tahun ini mengakui perbuatannya mencoba memperkosa seorang bocah. Pelaku beralasan hal itu dilakukannya karena telah ditinggal istrinya sejak 4 hari lalu. Polisi menyita sebuah kain yang digunakan pelaku untuk menyumpal mulut korban.
Kain ini dijadikan polisi sebagai barang bukti. Anak tersebut kemudian ditarik ke sebuah kebun, dan di kebun itu anak tersebut disumpal mulutnya dengan menggunakan kain dengan tujuan supaya anak tersebut tidak berteriak. Namun anak tersebut meronta dan berhasil menggigit jari daripada pelaku ini, sehingga anak tersebut bisa melarikan diri dan berteriak dan melapor kepada orang tuanya. Kini polisi masih memeriksa tersangka karena tidak tertutup kemungkinan adanya korban yang lain. Atas perbuatannya, tersangka diancam hukuman 12 tahun penjara karena melanggar Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Wirayuda merupakan calon haji termuda di Pasaman Barat. Mahasiswa dari sebuah kampus negeri di Pariaman ini berangkat haji dengan 164 calon haji Pasaman Barat. Hanif Wirayuda baru berusia 20 tahun dan berdomisili di Nagari Parit, Kecamatan Koto Balingka. Hanif bisa menunaikan ibadah haji pada tahun ini karena menggantikan posisi ayahnya yang meninggal beberapa waktu lalu. Rencananya sang ayah akan menunaikan ibadah haji bersama ibunya. Namun takdir berkata lain. Tahun ini, Hanif berkesempatan mendampingi ibunya menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Meski terbilang masih muda, namun Hanif sangat antusias untuk menunaikan ibadah haji. Selain itu, Hanif juga ingin menjaga ibunya selama di Arab Saudi. Saya yang berangkat jemaah haji ini sangat senang sekali dan sangat bersyukur karena dapat panggilan dari Allah menuju tanah suci Mekah. Hari-hari sebagai apa? Hari-hari bekerja atau gimana deh? Hari-hari saya sebagai mahasiswa atau taruna dari Politeknik Kelautan dan Perikanan Pariaman. Tahun ini, Pasaman Barat memberangkatkan 165 orang yang tergabung dalam kloter 4 dan Selasa siang terbang menuju Madinah dari Bandara Internasional Minangkabau. Kabupaten Pasaman Barat adalah kloter 4. Alhamdulillah jam 5 sore hari ini masuk ke embarkasi, asrama embarkasi Padang. Dan diberangkatkan besok ke Madinatul Munawwarah sekitar jam 2 siang. Jumlah jemaah haji kita berangkat pada hari ini 165 orang. Dan masih ada waiting list atau menunggu sebagai cadangan 3 orang, mudah-mudahan 1-2 hari keluar dan dia akan bergabung nanti dengan kloter terakhir. Seperti di daerah lain, calon haji juga dilepas oleh Bupati Pasaman Barat dalam sebuah acara resmi. Pelepasan tersebut dihadiri oleh pejabat Forkopimda Pasaman Barat. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Para calon haji yang akan berangkat ke Arab Saudi diperiksa barang bawaan mereka oleh petugas keamanan Bandara Internasional Minangkabau. Pemeriksaan dilakukan menggunakan peralatan yang biasa dipakai di area bandara. Dengan peralatan canggih tersebut, petugas dapat melihat isi koper dan tas yang dibawa oleh para calon jemaah haji tersebut. Petugas menyita sejumlah barang bawaan calon haji antara lain gunting, obat-obatan cair, peralatan kosmetika, serta air mineral. Menurut Koordinator Keamanan Penerbangan di Bandara Internasional Minangkabau, penyitaan barang bawaan calon haji yang akan terbang ke Arab Saudi tersebut sesuai dengan prosedur penerbangan internasional. Pada tahun ini, jumlah calon haji yang membawa barang yang dilarang selama perjalanan udara jauh berkurang dibanding pada musim haji sebelum pandemi. Meski sudah diberitahu kepada calon haji sebelum keberangkatan, masih ditemukan calon haji yang berusaha membawa barang-barang yang telah dilarang tersebut. Sudah aturan yang berlaku bahwa ada dan yang apakah udah terima semua paspornya? Dibolehkan di luar dunia penerbangan, jadi kalau yang belum tidak dibawa di barang. Usai pemeriksaan barang, calon haji selanjutnya menerima paspor dari petugas imigrasi Padang dan menaiki bus menuju Bandara Internasional Minangkabau. Robiham melaporkan dari Padang.